Tony Evans membacakan, tim Emak Desi Prayogo 1 mengisahkan. Suatu kehormatan sekali, tim cerita Emak mendapatkan narasumber seorang bapak yang bekerja di bawah naungan sebuah partai di negara kita tercinta. Untuk nama partai dan nama narasumber beserta beberapa nama juga tempat akan kita samarkan, guna menjaga privasi narasumber kita. Jadi, tolong hormati dan hargai keputusan dari tim Emak. Ini bukan membahas partainya ya, tapi lebih membahas kehidupan personal si bapak ini. Pertama kali kita buka email bapak ini, jujur, tim Emak agak terpukau. Dalam hati aku bertanya-tanya, kok bisa? Ya jelas bisalah. Kalau masalah duniawi, manusia kadang suka silap mata gitu. Apa aja dihalalin, asal besok makan dan bisa angkat derajat. Sama seperti apa yang dilakukan oleh bapak ini. Sebenarnya motif atau tujuan dari si bapak saat mengirimkan cerita ini untuk memberitahu kita agar tidak bersikap di luar batas. Sebab semua perbuatan pasti ada konsekuensinya. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, kita doa ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ini dia selengkapnya Sekte Payung Hitam. Panggil saja nama bapak ini dengan nama Pak Basuki. Saat ini beliau sudah berusia 63 tahun dan istrinya yang bernama Mbak Dinda yang usianya baru 20 tahun. Hah? Maksudnya? Jangan kaget dulu teman-teman. Emang usia mereka terpaut cukup jauh, yaitu 43 tahun. Dan Mbak Dinda ini adalah istri ke-19-nya Pak Basuki. Masya Allah, kok bisa? Ya mungkin ada baiknya sebelum pertanyaan itu terjawab, kita masuk dulu ke alur ceritanya. Pertama-tama kita akan masuk ke background keluarga dari Pak Basuki. Pak Basuki adalah anak tengah dari 3 bersaudara. Beliau memiliki kakak perempuan yang bernama Ibu Nuni, yang saat ini usianya terpaut 4 tahun lebih tua. Dan adik beliau juga perempuan yang bernama Bu Saidah, yang usianya hanya terpaut setahun lebih muda. Jadi, Pak Basuki adalah anak laki-laki satu-satunya. Kedua orang tua Pak Basuki adalah seorang petani, tapi menggarap sawah milik tetangganya. Pak Basuki bukan berasal dari keluarga yang berada, tapi Pak Basuki memiliki sebuah tekad yang besar untuk menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Berhubung Pak Basuki bukan dari kalangan keluarga yang berada, beliau dan kedua saudarinya sama sekali tidak menempuh pendidikan sekolah formal. Beliau dan saudari-saudarinya hanya belajar dari seorang pelajar yang waktu itu datang ke desanya untuk memberikan wawasan kepada anak desa yang tidak memiliki biaya untuk sekolah. Disitulah beliau belajar mengenal huruf dan angka, sampai akhirnya beliau mulai belajar membaca juga menghitung. Sekolah sukarela itu hanya ada seminggu 2 kali, tepatnya di hari Selasa dan Minggu. Tentunya gratis, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Dulu nulisnya nggak di buku, tapi di semacam papan hitam yang selalu dibawa kemana-mana. Itu pun juga dibagikan secara cuma-cuma. Meski begitu, beliau masih bersyukur setidaknya beliau tidak buta huruf dan angka. Setiap harinya sejak beliau sudah berusia 10 tahun, beliau sudah mulai diperkenalkan kedua orang tuanya dengan dunia bercocok tanam di sawah. Kalau tidak ada jadwal sekolah, pagi harinya beliau akan pergi ke sawah bersama adik dan kedua orang tuanya. Karena kakak beliau sejak usianya 11 tahun sudah ikut beberapa kursus gratis bersama teman-temannya. Hampir setiap hari kakaknya akan pergi kursus. Berangkat pagi jam 6, pulang saat makan siang yaitu jam 12. Libur hanya hari Minggu. Itu pun dia gunakan untuk istirahat seharian di rumah. Sedangkan dia dan adiknya sekolah. Sebenarnya yang diikuti kakaknya Pak Basuki ini semacam pelatihan memasak, menjahit, menganyam, menenun, menanam, dan merias. Setiap harinya akan berganti-ganti kursus yang dijalani, dan biasanya kursus tersebut hanya untuk anak perempuan. Dulu sudut pandang orang-orang tentang peran seorang wanita hanyalah paham tugas rumah. Apalagi waktu itu masih banyak sekali anak-anak mudanya yang nikah muda. Pokoknya berbeda jauh dengan sekarang. Kalau masalah segi pemikiran, rata-rata mereka masih pada kolot. Apalagi
perekonomian warga sekitar tempat tinggal Pak Basuki ini bisa dibilang paling rendah. Warganya hanya mengandalkan hasil kebun mereka untuk makan setiap harinya. Kalau mereka ingin makan daging, biasanya kalau nggak ternak sendiri ya nunggu ada yang ngasih. Tapi kalau mau makan ikan jauh lebih gampang. Tinggal mancing aja di sungai dekat situ atau bikin jebakan. Kadang kalau beruntung mereka bisa dapat kepiting. Tapi lebih sering dapat yuyu dan biasanya dipepes. Tapi rata-rata warga di sana malah lebih sering makan kulupan atau lalapan sayur daun, ubi, tumbuk, kadang juga kangkung atau daun pepaya, terus diulekin lombok brambang bawang. Kayak enak dan aku lapar nih. Ya walau masyarakat desa hidup dengan penuh kesederhanaan, tapi mereka saling hidup rukun satu sama lain. Jarang banget nemuin tukar padu. Bisa dibilang gak pernah. Mungkin karena tingkat kesetaraan hidup mereka sama semua. Dari situlah muncul keinginan di benak Pak Basuki untuk mengubah nasib keluarganya. Beliau ingin sekali membawa kehidupan keluarganya berada di titik semua serba kecukupan. Dulu keinginan beliau adalah bisa duduk di salah satu kursi DPR, meski dengan segala minimnya ilmu politik yang beliau pahami dari sekitarnya. Tapi entah kenapa, beliau merasa yakin kalau suatu hari nanti aku akan bekerja dengan memakai sebuah jas dan dasi. Yang namanya kita kalau punya keinginan gak boleh setengah-setengah. Contohnya bapak ini, tekadnya benar-benar besar dan mantap. Kini, singkat cerita kembali ke cerita, Pak Basuki sudah menginjak 20 tahun. Semenjak usia beliau 16 tahun, beliau sudah bekerja mengurus sawah orang yang letaknya tak jauh dari sawah yang diurus oleh orang tua Pak Basuki. Jadi, setiap pagi mereka akan bareng pergi ke sawah. Lalu, siangnya mereka makan bareng. Dan sorenya, mereka semua akan pulang bersama-sama. Kadang juga barengan bersama tetangga-tetangga yang lain. Setiap harinya akan seperti itu tanpa kakaknya, karena Ibu Nuni memilih bekerja menjadi pembantu di kota. Suatu hari, Bu Nuni pulang ke desanya bersama seorang laki-laki yang wajahnya ini terlihat seperti bukan pria baik-baik. Udah wajahnya tengil, gayanya songong, dan pengangguran pula. Sebagai anak laki-laki satu-satunya, Pak Basuki merasa risih dan coba menegur kakaknya. Beliau bilang, "Supir juraganmu tambah kui." Terus Bu Nuni memandang ke arah Pak Basuki sambil berkata, "Ojo ngawur, kui calon ipar musuk. Sana segera salim sana. Salim dulu sana." Pak Basuki yang mendengar itu kaget. Kok bisa-bisanya kakaknya itu menikah dengan laki-laki seperti pria ini? Beliau juga sempat mendengar ibunya berkata kepada Bu Nuni, "Nik, apa ndak bisa cari cowok lain yang agak bener ketimbang itu?" Hatinya ibu nggak srek nih. Ibu malah khawatir sama kamu kalau menikah sama anak itu. Terlihat Bu Nuni sempat dia menunduk. Sebelum akhirnya beliau berkata, "Gimana lagi Bu? Saya sudah terlanjur hamil." Mendengar itu keluarga menjadi kaget dan gak tahu harus gimana. Bapaknya terlihat seperti mau marah sama Bu Nuni, tapi beliau mencoba mengatur emosinya karena anak sulung perempuannya sedang mengandung. Orang tua Pak Basuki ini terkenal sama sekali enggak pernah marah sama anaknya, apalagi mukul. Tapi kelakuan Bu Nuni pada waktu itu juga tidak bisa dibenarkan dan wajar sebagai orang tua. Mereka marah karena gagal dalam mendidik anak. Sedangkan Pak Basuki melihat ibunya mulai meneteskan air mata sambil memegang tangan Bu Nuni. "Terus sekarang maumu gimana nih?" tanya sang bapak. "Aku pengen menikah sama anak itu, Pak," jawab Bu Nuni pada waktu itu. Bapaknya ini kembali bertanya, "Lah penggaweannya opo? Apa pekerjaannya? Kira-kira bisa membahagiakan kamu ndak? Wong kita ini sudah susah nih. Kalau kamu nikah ujungnya ndak hidup bahagia, yo percuma nek. Kemarin kamu jauh-jauh kerja di kota, cuma pulang bawa penyakit, bawa masalah." Di situ terlihat Bu Nuni meneteskan air mata. Sambil terbata-bata beliau menjawab, "Nggih ngapunten Pak, dia masih belum bekerja, tapi insya Allah nanti saya suruh kerja seadanya dulu."
Dia juga sama kayak kita, dalam artian sama-sama susah, Pak. Bapak ibunya, Pak Basuki, dan Ibu Saidah di situ cuma geleng-geleng mendengar jawaban dari Bu Nuni. Kalaupun dilarang, lantas bagaimana dengan nasib yang dikandung sama Bu Nuni? Karena pikiran orang tua pada tahun segitu masih terkenal kolot sekali. Apalagi mereka tinggal di kawasan pedesaan yang rata-rata orangnya masih memegang teguh adat istiadat dan hukum alam. Mau gak mau akhirnya keluarga Pak Basuki merestui hubungan Bu Nuni dengan pria ini. Ketika ditanya kapan Bu Nuni dinikahi, laki-laki ini seperti memberi isyarat kepada Bu Nuni agar menjelaskan maksud dan tujuan utama mereka datang ke situ, selain mengakui kehamilan Bu Nuni. Melihat gelagat keduanya yang aneh, Pak Basuki langsung menyela. Sudah, ndak usah bertengkar, langsung bicara saja. Sebenarnya ada apa? Keduanya langsung terdiam dan sama-sama menatap ke arah Pak Basuki. Dan masalah baru pun muncul. Sebenarnya mereka ingin menikah secepatnya, tapi mereka tidak memiliki biaya sepeser pun untuk menikah. Kedatangan mereka ke situ adalah meminta sang bapak untuk meminjam uang kepada bosnya itu, yaitu orang yang punya sawah, yang sawahnya diurus sama bapak ibunya. Keluarga Pak Basuki memang sederhana, tapi mereka sama sekali tidak pernah berhutang kepada orang lain. Masya Allah, tepuk tangan untuk keluarga Pak Basuki. Di zaman sekarang, jarang sekali satu keluarga atau satu kepala keluarga yang enggak memiliki hutang. Tapi di zaman dulu Pak Basuki tidak punya hutang sama sekali, karena takut gak mampu bayar. Nah, itu dia yang harusnya kita pikir di zaman sekarang. Jadi seumur-umur pada waktu itu mereka sama sekali tidak memiliki hutang kepada siapapun. Awalnya bapaknya menolak, tapi sang ibu terlihat mencoba membujuk bapaknya agar bersedia. Entah apa yang ada di pikiran ibunya saat itu. Mungkin ibunya takut anaknya jadi bahan gunjingan gara-gara hamil duluan. Karena pada waktu itu, kejadian seperti yang dialami Bu Nuni itu masih dianggap aib. Jadi, banyak orang melakukan apapun agar tidak ada yang tahu aib tersebut. Kebanyakan mereka akan menggugurkan kandungannya. Naudzubillah min dzalik. Gak mungkin kan kalau mereka harus menyuruh Bu Nuni untuk menggugurkan kandungannya? Mereka juga tidak ingin menambah dosa. Mungkin dipikir ibunya saat itu, kalau dengan kita bisa bantu anak ini lahir dan sehat setidaknya, itu bisa menebus kesalahan mereka yang gagal mendidik Bu Nuni. Ya benar juga sih ya kalau dipikir-pikir. Kan bayi yang dikandung gak salah apa-apa. Yang bangke itu orang tuanya. Dan akhirnya hati sang bapak luluh dan hari itu juga langsung mendatangi rumah majikannya, ditemani oleh Pak Basuki. Selama perjalanan, beliau melihat bapaknya seperti orang yang cemas sekali akan sesuatu. Beliau ingat saat di perjalanan bapaknya ini berkata, Nuni, nah kok kebangetan si Lele. Sudah tahu majikannya bapak ini lintah darat, tapi kok kendel. Astagfirullah. Berani ya, berani maksa ngambil hutang sama orang itu, si lintah darat. Lah kalau nggak bisa bayar gimana? Bunganya besar. Jangan sampai kita kehilangan rumah. Mau tinggal di mana lagi, Nak? Hanya rumah itu yang bapak punya. Itu pun peninggalan dari Mbah Buyut, kata bapaknya dengan ekspresi yang hampir mau menangis. Lah kalau bapak belum mantap, pulang lagi aja ke rumah, Pak. Aku juga tahu gimana perasaan bapak, jawab Pak Basuki sambil menenangkan bapaknya. Wes rapopo leh, sudah ndak apa-apa. Ayo lanjut aja, bismillah. Depan itu sudah rumahnya, kata sang bapaknya yang seolah malah menenangkan balik hati Pak Basuki. Semenjak itu tekad Pak Basuki semakin besar, ingin merubah hidup keluarganya. Bagaimana caranya? Di pikiran beliau saat itu hanyalah beliau ingin membahagiakan hidup kedua orang tuanya. Singkat cerita, setelah pinjam uang dan ternyata bunganya sangat besar sekali. Ngeri banget. Namanya juga lintah darat. Kalau nggak sampai nyesep harta orang nggak akan puas. Teman-teman jangan seperti itu ya. Nanti rezeki yang kalian dapat nggak berkah dunia akhirat. Wallahu alam. Lanjut. Bu Nuni dan pacarnya itu pun resmi menikah. Acaranya ramai banget.
Sampai tetangga-tetangganya tidak percaya keluarga Pak Basuki bisa memberikan hadiah pernikahan untuk Bu Nuni semeriah itu. Padahal mereka nggak tahu aja kalau uangnya hasil dari utang ke Lintah Darat. Di balik kebahagiaan keluarganya saat itu, Pak Basuki tahu kalau masih ada kecemasan tersendiri di hati kedua orang tuanya. Ketika tengah asyik menikmati hidangan rawon di acara pernikahan Bu Nuni, ada seseorang yang memanggil nama Pak Basuki. Dan saat ditoleh ternyata itu adalah kawan lama beliau yang sudah jarang kelihatan. Panggil saja nama beliau Pak Yunus. Tapi di sini Pak Basuki malah salah fokus dengan motor yang dibawa Pak Yunus ke rumahnya. Motor Honda pertama kali di Indonesia. Untuk detailnya teman-teman bisa cek sendiri di Google. Kejadian yang Bu Nuni menikah ini di tahun 1978 dan itu Honda untuk pertama kalinya sudah ada di Indonesia. Di benak beliau tersimpan banyak sekali pertanyaan seputar Pak Yunus. Pak Yunus ini kehidupannya tidak jauh berbeda dari Pak Basuki. Tapi dengan mentereng Pak Yunus bisa membeli motor keluaran Honda pertama di tahun segitu. Pasti juga nggak murah kan harga motornya? Pertanyaannya, dari mana uangnya? Yang namanya anak muda pasti guyonan. Apalagi Pak Yunus itu terkenal sebagai orang yang suka bercanda alias celangapan. Tapi beliau orangnya baik sekali. Di tengah-tengah obrolan mereka, Pak Basuki tanya, "Ini motormu, Nus? Duit dari mana? Sampai bisa kamu belikan motor ini? Apa habis maling rumah orang tah kamu ini, hah?" Celetuk Pak Basuki sambil ketawa kecil. "Ngawur ae cangkemmu iki." "Ya ndak lah, aku kan sekarang sakti mandraguna," jawab Pak Yunus yang lagi-lagi sambil guyonan. Mungkin melihat ekspresi Pak Basuki kepadanya yang menatap serius, akhirnya Pak Yunus mulai memelankan suaranya. Bahkan hampir bisik-bisik jatuhnya. Di mana saat itu Pak Yunus berkata, "Aku ngilmu kedukun. Rumahnya di sana loh, di pucuk desa. Orangnya aku emang jos. Tapi ada pantangan yang harus aku lakukan Ki, biar aku tetap bisa hidup berjaya," jelas Pak Yunus pada waktu itu. "Kira-kira apa pantangannya, Nus?" tanya Pak Basuki penasaran. Sejenak Pak Yunus memandang Pak Basuki dalam-dalam sebelum akhirnya beliau paham kalau ada ketertarikan dari Pak Basuki perihal pembahasan mereka saat itu. Pak Yunus kembali menjelaskan, "Sakjane akeh renon iki. Sebenarnya itu banyak jenisnya. Ada yang butuh tumbal manusia dan ada yang cuma tumbal hewan. Lah aku milih yang tumbal hewan. Soalnya aku ndak sanggup kalau harus ambil yang tumbal manusia. Tapi yang tumbal hewan ini pantangannya aku ndak boleh menikah selama aku masih hidup. Setiap hari Sabtu Pahing, aku harus menyiapkan ayam hitam atau cemani. Makanya ini tadi aku mau beli buat besok, soalnya besok kan Sabtu Pahing. Ternyata pas lewat rumahmu malah ada hajatan. Tapi sayangnya aku nggak bisa incip-incip makanannya. Soalnya aku aja ada pantangan dilarang makan nasi atau hidangan di tempat orang menikah," jelas Pak Yunus sambil menyalakan rokok di tangannya. "Ya enaklah kamu ndak menghabiskan dagingnya, soalnya kamu itu kan rakus." "Lah terus kamu kalau nggak nikah, terus kepingin gimana?" balas Pak Basuki sambil bercanda-canda ringan. Dan pembahasan sudah masuk ke obrolan para laki-laki jomblo semacamnya. Dengan enteng Pak Yunus menjawab, "Ya tinggal cari wanita sundal atau pelacur aja lah, kok repot. Dibeli 7, diajak tidur setiap hari ganti orang kan bisa. Ngapain kepala pusing mikir berat-berat. Yang penting besok ibuku ndak kehabisan beras sama lauk makan." Pak Basuki yang mendengarkan perkataan temannya itu hanya bisa geleng-geleng. Merasa masih ada yang ngeganjel, akhirnya Pak Basuki kembali bertanya, "Apa bedanya tumbal manusia sama tumbal hewan, Nus?" "Yo jelas beda lah, Bas. Selain dari wujud tumbal yang diberikan juga beda sama hasilnya. Kalau yang aku jalani sekarang ini kan hasilnya hanya serba cukup. Tapi kalau pakai tumbal manusia, dijamin cespleng hidupmu, kaya raya ndak ada habisnya, juga ndak ada pantangan. Hanya kamu harus memberikan tumbal pas di hari yang sudah disepakati." "Tapi kamu kenapa tanya-tanya, Bas? Jangan bilang kamu mau melakukan juga," tanya balik Pak Yunus. Pak Basuki tidak menjawab apa-apa, hanya menjawab dengan 2 kali anggukan kepala
yang menandakan kalau beliau tertarik dengan apa yang mereka bahas saat itu. "Ojo Bas, jangan. Kamu kalau belum siap mental, nanti kamu yang gila. Apalagi kalau ambil yang tumbal manusia. Bisa-bisa seumur hidupmu ndak akan menikah. Apalagi punya keturunan yang adanya sebatas angan-angan. Jangan sampai menyesal di belakang, Basuki. Soalnya ini berat banget resikonya." Pak Yunus melanjutkan ucapannya. "Cangkemmu kui, ojo ngget-nggeti. Jangan keras-keras mulutmu itu. Nanti yang lain denger malah jadi bahan omongan. Aku ini udah mantep, Nus. Ayolah Nus, bantu aku. Soalnya bapakku sudah terlanjur kelilit utang yang bunganya besar banget buat acara nikahnya Mbak Nuni ini. Aku hanya ndak mau besok rumah ini disita sana buat bayar hutang. Orang tuaku ya dapat uang dari mana sebanyak itu, Nus?" Jelas Pak Basuki dengan mimik muka yang bercampur-campur sambil menunduk ke bawah. Mungkin atas dasar kasihan itulah yang membawa Pak Yunus mau memberitahu Pak Basuki dan mengajaknya untuk menemui seseorang. Padahal di awal Pak Yunus sudah menentang keinginan Pak Basuki untuk ikut masuk ke dunia hitam seperti dirinya. Pak Yunus ini sudah memberitahu Pak Basuki agar beliau mengambil jalan yang sama dengan Pak Yunus, yaitu memilih tumbal hewan. Tujuannya agar tidak mudah ketahuan warga, sama gak usah cari tumbalnya. Nanti ayamnya mereka bisa ternak sendiri. Katanya tahun segitu ayam cemani harganya sudah mahal sekali. Setelah deal-dealan, Pak Yunus langsung OTW cari ayamnya, dan Pak Basuki kembali melanjutkan acara hajatan. Hingga keesokan harinya, Pak Yunus datang menjemput Pak Basuki dengan motor kesayangannya. Terlihat Pak Basuki membawa semacam tas jinjing kain untuk membawa beberapa baju. Karena memang pada saat itu mereka berdua berniat menginap semalam di rumah dukun tersebut. Mulailah mereka melajukan motor ke rumah dukunnya Pak Yunus. Singkatnya, mereka tiba saat matahari sedang terik-teriknya. Mungkin kalau beliau tidak salah ingat, saat itu sudah jam 12 siang lewat. Ketika sampai, mereka berdua disambut oleh seorang bapak-bapak sepuh dengan jenggot panjang putihnya, serta tubuhnya yang tak lagi tegap. Beliau berjalan ke arah Pak Yunus dan Pak Basuki, lalu memandangi wajah mereka satu-satu. "Yunus, kamu kesini bawa temen?" tanya bapak itu. "Nje mbah, ini teman saya mau belajar sama seperti saya," jelas Pak Yunus. Bapak tua itu lalu menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang. Sejenak beliau memandang tajam ke arah Pak Basuki dan berkata, "Temanmu suruh masuk ke sini. Baju-bajumu taruh kamar satunya. Terus buatkan kopi 3. Aku tadi sudah merebus air. Kopiku seperti biasanya ya Le," kata bapak itu kepada Pak Yunus sambil mempersilahkan Pak Basuki masuk ke salah satu ruangan di rumahnya. Begitu Pak Basuki masuk, sontak Pak Basuki terkejut bukan main dengan apa yang dilihatnya. Banyak sekali rambut panjang bergelantung di langit-langit kamar itu, serta ada semacam altar dengan banyak dupa. Lalu ada semacam tengkorak kepala, yang entah itu tengkorak kepala hewan apa, dan bau ruangan itu sangat tidak nyaman. Ruangan itu pun juga remang-remang. Asap dupa seperti memenuhi seisi ruangan tersebut, serta banyak sekali macam-macam keris yang terjejer rapi di samping altar. Juga ada banyak sekali bunga-bunga persembahan. Yang membuat beliau tidak lupa adalah pajangan kepala rusa di tembok belakang altarnya itu. Karena kepala rusa itu masih banyak sekali darah yang mengering, dan mata rusanya seakan seperti menatap tajam ke arahnya. Di ruangan itu beliau duduk di depan meja altar, dan depannya ya bapak tua itu. Tanpa basa-basi, bapak tua itu langsung bertanya maksud dan tujuan Pak Basuki datang ke situ. Pak Basuki pun tanpa sungkan menceritakan semuanya secara detail kepada si bapak tua. Bapak tua itu hanya merespon senyuman ke arah Pak Basuki sambil berkata, "Wes, gak usah bingung, besok utangmu akan lunas semua." Pak Basuki ketika mendengar hal tersebut, entah kenapa makin mantap lagi niatnya. Terlihat bapak tua ini mulai menaburkan sesuatu di kuali dupanya dan seperti membaca sebuah mantra di mulutnya, tapi Pak Basuki enggak dengar sama sekali. Ya semacam cuma bibirnya doang yang komat-kamit tanpa mengeluarkan suara. Enggak lama setelah itu,
si bapak terlihat mengambil 2 buah keris dan salah satunya berkepala naga. Keris itu seperti ditaruh di atas asap dupanya sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam sebuah kendi-kendi kecil yang ternyata di dalamnya sudah ada air dengan beberapa bunga seperti mawar, kantil, kenanga, dan melati, juga ada pandan yang sudah diiris-iris. Tiba-tiba tercium satu aroma bunga yang kuat sekali di ruangan tersebut, dan itu adalah aroma bunga melati. Cuma di situ Pak Basuki tidak berani berbicara sepatah kata pun karena takut tidak sopan. Terus bapak ini berdiri dan menghampiri Pak Basuki. Setelah mendekati Pak Basuki, bapak ini menempelkan kedua kerisnya di kedua bahu Pak Basuki dan berkata, "Derajatmu besok lebih tinggi dari Yunus, tapi gak gampang, soalnya syaratnya berat. Kalau kamu bisa menyanggupi, tak jamin hidupmu ndak akan ada kurangnya. Meskipun besok tua kamu akan tetap terlihat gagah dan jaya, gak akan kamu merasakan susah." Pak Basuki yang mendengar itu menjadi semakin tergiur. Apalagi beliau punya mimpi yang sangat besar. Beliau juga sempat mengutarakan keinginannya agar bisa menjadi seseorang yang berperan penting untuk masyarakat. Bapak tua itu hanya menjawab, "Mong sepele itu mah gampang, ya." Terus bapak tua ini menjelaskan kalau yang dimaksud adalah dengan memberikan tumbal manusia. Tumbal pun yang diminta tidak juga sembarangan. 1. Harus seorang gadis. Yang kedua, masih perawan. Usianya antara 17 sampai 20 tahun. Belum pernah dilamar orang lain. Dan yang paling penting, diutamakan yang anak bungsu. Awalnya Pak Basuki yang mendengar hal itu kaget, tapi beliau mencoba tenang. Sepertinya bapak tua ini sedang memberikan tawaran kepadanya, dan beliau harus berpikir keras agar tidak salah langkah. Lalu Pak Basuki berkata, kalau beliau minta waktu sebentar untuk berpikir, apa beliau harus mengambil jalan itu atau hanya seperti Pak Yunus? Tapi kalau seperti Pak Yunus, beliau nggak akan menikah dong. Ya meskipun saat itu di pikiran beliau masih belum terlalu memikirkan soal pernikahan, tapi kan beliau juga ingin merasakan yang namanya menikah itu seperti apa. Waktu itu, di pikiran beliau masih hanya dipenuhi dengan hidup bergelimang harta. Nggak lama kemudian, Pak Yunus datang dan sepertinya Pak Yunus dengar. Pak Yunus langsung menarik keluar Pak Basuki dari ruangan itu. Mereka sempat adu argumen, sampai akhirnya Pak Basuki mengakhiri debat tersebut dengan berkata, "Yo wes talah Nus. Ya sudah Nus, ini hidupku. Bagus jeleknya apa kataku. Sudah ndak usah ikut campur. Pura-pura aja merem. Kan bisa sih Nus, hah? Anggap aja kamu ndak tahu apa-apa," kata Basuki. Pak Yunus yang mendengar perkataan Pak Basuki seperti kecewa. Sampai-sampai Pak Yunus pamit pulang hari itu juga meninggalkan Pak Basuki. Pak Basuki paham dengan sikap temannya itu. Pasti Pak Yunus kecewa dengan pilihan Pak Basuki. Tapi Pak Basuki lebih berpikir tentang nasib keluarganya ketimbang nasihat dari temannya. Pak Yunus pun pergi dan Pak Basuki masih menginap di rumah bapak itu. Bapak tua itu bertanya, apakah Pak Basuki sudah mantap dengan pilihan dan resikonya? Pak Basuki sendiri yang seperti mendapat bisikan iblis hanya mengangguk-angguk saja. Dan ritual pun dilakukan di malam itu juga. Pas tengah malam, Pak Basuki disuruh berendam di salah satu mata air di sekitar rumah bapak tua itu, dan hanya mengenakan sarung dengan telanjang dada. Setelah berendam beberapa menit, Pak Basuki langsung dimandikan dengan air bunga 7 rupa. Baru setelah itu, beliau disuruh menginjak 3 buah telur ayam kampung dengan kaki kirinya sambil berkata, "Kulo sampun siap gendong." Ya, cuma pada saat itu Pak Basuki kan masih muda, jadi beliau masih belum begitu paham dan hanya mengikuti arahan si bapak tua. Saat selesai semua, Pak Basuki lalu disuruh masuk ke ruangan bapak tua dan ganti baju. Pas beliau melihat ke arah kaca, entah kenapa beliau melihat cerminan wajahnya di kaca itu seperti banyak sekali bulu di sekitar muka dan lehernya. Bulunya berwarna abu-abu kehitaman dan sangat lebat sekali. Beliau kaget dan mengucek mata, tapi setelah itu nampak normal kembali. Bapak tua yang melihat keanehan sikap Pak Basuki sepertinya paham dan tersenyum sambil berkata, "Ora popo, kui prewanganmu, ndak apa-apa.
itu pendampingmu dalam artian goib. Itu yang bakal jaga kamu. Itu yang bakal buat kamu sukses. Sing rukun dan jangan sampai telat kasih makan sosok itu. Sebenarnya bapak tua ini tahu kalau ritual yang sedari tadi dilakukan Pak Basuki artinya sudah berhasil. Dan sosok yang sengaja dikunci di tubuhnya Pak Basuki pun juga sudah menyatu. Sudah, besok kamu pulang saja ke rumahmu. Besok bakal ada yang nyari kamu. Siap-siap derajatmu diangkat, Le. Besok kalau sudah sukses, jangan lupa sama aku yo Le. Anakku yo cuma kamu sama Yunus. Ada banyak sebenarnya. Yo tapi pas semua udah ketemu sama suksesnya masing-masing jadi lupa sama aku, kata bapak tua itu sambil tertunduk. Pak Basuki hanya mengangguk dan memeluk bapak tua itu. Ternyata bapak tua ini juga menganut ilmu yang sama dengan Pak Basuki. Setiap menikah, bapak ini harus mengorbankan istrinya untuk ditumbalkan. Dan ketika selesai menumbalkan istrinya yang ke-42, beliau memilih untuk berhenti lalu menjadi dukun. Merubah persyaratan awalnya dengan yang beliau anut. Konon katanya, ilmu tersebut sudah diturunkan ke banyak orang. Rata-rata orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki power besar di sekitarnya, seperti seorang CEO, pemilik pabrik terbesar dan pengusaha lain-lain. Para abdi negara juga banyak yang ke rumah beliau untuk mendapatkan pengasihan tersebut. Tapi tidak akan aku spill meski aku tahu nama-namanya. Dan malam itu Pak Basuki pamit tidur. Keesokan paginya, setelah sarapan, Pak Basuki pamit pulang dengan naik bis. Dari rumah bapak tua itu, Pak Basuki berjalan menuju ke jalan besar. Setelah ketemu jalan besar, beliau masih harus menunggu bis yang lewat. Pokoknya saat itu beliau baru sampai rumah sore hari. Saat perjalanan dari gang menuju rumahnya, beliau bertemu Pak Yunus. Tapi Pak Yunus malah mengabaikannya dan pergi begitu saja. Sampai teman-teman yang lain mengira mereka bertengkar gara-gara merebutkan biduan. Pak Basuki tidak berkata apa-apa dan hanya merespon dengan senyuman, lalu kembali berjalan menuju rumahnya. Pas sampai di rumah, Pak Basuki ini kaget. Ternyata rumahnya kedatangan tamu. Ternyata itu orang-orang dari sebuah partai. Mohon maaf ya, tidak bisa menyebutkan namanya. Yang mengantarkan pulang bapaknya. Karena bapaknya tidak sengaja keserempet kendaraan orang-orang ini. Akan tetapi, orang-orang ini aneh saat memandangi Pak Basuki. Seolah Pak Basuki ini terlihat seperti orang yang bersahaja. Sampai-sampai tanpa angin tanpa hujan, untuk pertama kalinya Pak Basuki ditawari untuk bekerja dengan partai. Jelas, Pak Basuki rasanya seperti tersambar petir di siang bolong. Berasa seperti segala impiannya terkabul begitu aja. Bukannya percaya dengan kuasa Allah, Pak Basuki saat itu malah mempercayai ilmu yang gak jelas yang dia anut. Mereka mulai membahas pekerjaan Pak Basuki di partai. Ternyata pertama kali Pak Basuki itu memiliki pekerjaan sebagai asisten pribadi kepala cabang daerah partai tersebut. Bayangkan, seorang Pak Basuki yang sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan, di usia 20 tahun sudah bekerja sebagai asisten pribadi seseorang kepala cabang dari sebuah partai tertentu. Ditambah orang tersebut baik sekali, Pak Basuki ditawari kursus belajar memperdalam berbagai ilmu hingga tak terasa Pak Basuki bisa mendapatkan ijazah SLTA di usianya yang ke-21 tahun. Sebenarnya Pak Basuki sendiri kalau tak lihat-lihat itu orangnya pinter, cekatan dan ulet. Mungkin waktu itu terhalang keterbatasan biaya, makanya beliau tidak sekolah dan hanya belajar seadanya. Nyatanya hanya dalam 1 tahun beliau bisa langsung mendapatkan ijazah SLTA-nya di tahun 1979. Di tahun inilah perjanjian tumbal tersebut dimulai, di mana setelah mendapatkan ijazah SLTA-nya, apalagi dengan hasil nilai yang membanggakan, akhirnya beliau diangkat menjadi wakil sekretaris partai di kantor cabang. Dari sinilah hidup beliau mulai berubah 360 derajat. Pelan-pelan,
beliau sudah bisa melunasi semua hutang orang tuanya dan mulai menyekolahkan Bu Saidah agar bisa mendapatkan ijazah seperti beliau. Di tahun yang sama, untuk pertama kalinya, beliau menyerahkan tumbalnya, istrinya yang pertama, saat itu bernama Isma, yang beliau nikahi saat usia Bu Isma masih 17 tahun. Bu Isma sendiri tak lain adalah anak kepala desa di desanya. Mereka pun menikah di bulan Oktober tahun 79, dan seperti yang aku bilang, pernikahan mereka tidak akan lama. Sebab Bu Isma ditemukan tiba-tiba meninggal dunia usai berhubungan badan dengan Pak Basuki. Kurang lebih seperti ini. Hari ini mereka menggelar acara pernikahan, terus besoknya baru berhubungan badan, dan Pak Basuki mengakui sendiri ketika hendak berhubungan badan dengan Bu Isma, beliau merasa seperti tubuhnya diambil alih oleh seseorang. Seakan-akan bukan beliau yang berhubungan badan dengan istrinya, tapi sosok ini hingga birahi iblis ini selesai, tubuh Pak Basuki seperti kembali lagi. Saat beliau sudah sadar, disitulah beliau melihat untuk pertama kalinya istri pertamanya menjemput ajalnya sebagai seorang tumbal. Beliau melihat saat itu Bu Isma seperti kehabisan nafas dan berkeringat dingin sampai beliau bawa ke rumah sakit, tapi ternyata istrinya tidak bisa diselamatkan. Dan itu terus terjadi hingga istrinya yang ke-18. Semua istrinya akan mengalami sakit yang sama setelah berhubungan badan dengannya. Kadang beliau sampai rela menunda untuk berhubungan badan demi bisa merasakan rumah tangga lebih lama. Tapi sosok iblis ini malah seperti menyiksa tubuhnya secara perlahan. Dan yang lebih sering beliau rasakan adalah, maaf, alat kelaminnya itu seperti selalu mode on setiap melihat wanita sekalipun bukan istrinya. Mau gak mau akhirnya Pak Basuki harus tidur dengan istri-istrinya dan melihat kejadian yang sama untuk berkali-kali, yaitu proses di mana sang istri harus terenggut nyawanya. Kadang ada rasa penyesalan teramat dalam, tapi mau gimana lagi, semuanya sudah terlanjur. Kadang juga beliau menunda untuk menikah lagi hanya karena gak sanggup menyaksikan penderitaan istri-istrinya yang beliau jadikan tumbal. Sampai-sampai beliau dijuluki laki-laki bahulawean sama orang-orang sekitarnya. Tapi gak ada yang tahu sama sekali apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya pengasihan itu benar-benar manjur dalam hidupnya dan bisa merubah segalanya sampai berbanding terbalik dengan kehidupan lamanya. Kini beliau mau beli apa-apa gampang. Bagi beliau, uang itu gak ada artinya. Seolah-olah uangnya tidak berseri. Meski begitu selalu ada saja gadis-gadis yang mendekat dengannya dan minta untuk beliau nikahi. Mungkin pikir mereka Pak Basuki ini om-om gadun yang loyal dan ketika menikah dengan beliau akan hidup enak. Padahal kalau mereka tahu sebenarnya, aku rasa mereka pasti milih mending makan tahu tempe daripada jadi tumbal dan mati konyol di usia muda. Yang paling aneh adalah di tahun 2007, ketika tak terasa kini beliau sudah menjabat sebagai kepala partai kantor cabang di daerahnya. Saat itu beliau memang sengaja menunda menikah setelah kematian istri ke-12-nya. Entah kenapa malah efeknya justru mengarah ke keluarganya. Satu persatu meninggal dengan cara yang aneh. Di saat beliau sedang jaya-jayanya, malah beliau harus kehilangan keluarga yang beliau sayang. Ibu dan bapaknya meninggal terlebih dahulu, pas di saat beliau dilantik sebagai kepala partai cabang daerahnya. Beliau merasa sudah saatnya beliau harus mulai menikah lagi agar kedua saudarinya dan keluarga mereka masing-masing tidak menjadi tumbalnya. Pada saat itu beliau gak mikir-mikir apa, karena pikirnya hanya kepikiran harta, harta, dan harta. Alhasil beliau menikah lagi dan lagi. Tapi beliau juga sempat melanjutkan kuliah di UI tahun 2005 dan 4 tahun lamanya akhirnya beliau bisa menyandang gelar S1-nya. Maaf ya, gelarnya tidak bisa tim emak sebutkan karena masalah privasi. Karir beliau makin cemerlang, pendapatan beliau makin banyak. Beliau juga membuka toko elektronik sampai memiliki 4 cabang di sekitaran daerahnya. Hingga di tahun 2016, untuk pertama kalinya, beliau pindah ke Jakarta karena kini posisi beliau sudah tidak bekerja di kantor cabang lagi, melainkan sudah dipindah ke kantor pusat dengan jabatan bendahara pusat partai tersebut. Makin menggila beliau
Dengan gampang beliau bisa beli rumah di kawasan elit, ganti mobil berkali-kali, dan hidup serba mewah. Beliau juga memboyong adik bungsunya beserta suaminya agar bisa bekerja di Jakarta. Kalau suami Ibu Saidah bekerja sebagai sopir pribadi Pak Basuki. Kemana-mana, Pak Basuki pergi akan selalu bersama suami adiknya. Tapi pada waktu itu, nanti akan diceritakan sebab akibatnya. Sampai akhirnya beliau bertemu dengan Mbak Dinda, istri beliau yang saat ini. Saat itu Mbak Dinda dinikahi Pak Basuki saat usianya masih 18 tahun dan baru lulus SMA. Sedangkan usia Pak Basuki sudah 61 tahun. Meskipun 61 tahun, beliau masih gagah banget loh. Cuma emang kelihatan banget bapak-bapaknya. Nggak tahu gimana Pak Basuki ini baper sama Mbak Dinda. Tak akui sih Mbak Dinda ini emang cantik banget. Berkerudung, solehah, wes pokoknya idaman parah. Dan yang paling penting, Mbak Dinda ini polos banget anaknya. Karena baper, beliau tidak rela kalau Mbak Dinda harus menjadi tumbal pada saat itu. Oh iya, Pak Basuki menikahi Mbak Dinda ini di tahun 2019. Dan di tahun yang sama, nama Pak Basuki masuk dalam list pemilihan DPRD Provinsi Perwakilan Daerahnya. Benar saja, saat pemilihan serentak, Pak Basuki namanya unggul dan terpilih menjadi Ketua DPRD Provinsi periode tahun 2019 hingga 2024. Tapi katanya, untuk masa jabatan beliau masih ada perdebatan. Dan menurut kabar yang beredar, masa akhir jabatan DPRD Provinsi akan berakhir di tahun 2022 saat adanya pemilihan lokal. Otomatis karena kesenjangan hidupnya semakin meningkat nih, membuat Pak Basuki wajib sesegera mungkin menyerahkan tumbal agar keluarganya tidak ciloko. Berhubung seperti yang aku bilang tadi, Pak Basuki sampai menunda-nunda untuk proses penyerahan tumbalnya. Akibatnya, kematian kembali melanda keluarganya. Pertama diawali kematian Bu Nune beserta suami dan anak-anaknya pas di akhir tahun 2019. Lalu di bulan Februari, Bu Saidah beserta suami dan kedua anak kembarnya tiba-tiba meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tunggal. Beliau benar-benar terpukul sekali waktu itu. Akhirnya beliau memutuskan untuk melakukan hubungan badan dengan Mbak Dinda. Pikir beliau, kalau semua keluarganya sudah meninggal, pasti selanjutnya dirinya. Karena keinginan hidup beliau masih tinggi, ya sudah, beliau mulailah semua ritualnya kembali. Akan tetapi, sepertinya kutukan tersebut mulai berubah. Dan untuk pertama kalinya, beliau merasakan hubungan badan yang benar-benar beliau nikmati. Lakukan sendiri, bukan tubuhnya yang diambil alih sama ingon-ingonnya. Sebenarnya, ada ketakutan dalam diri beliau waktu itu. Tapi lah, wong enak, ya beliau ndak peduli. Sampai akhirnya, beliau menyadari ada sesuatu yang memang berubah, yaitu beliau tidak bisa memiliki keturunan sampai kapanpun. Benar, beliau tidak akan pernah kehilangan istrinya, tapi beliau tidak akan memiliki anak. Jadi, setiap Mbak Dinda hamil, selalu keguguran di usia kandungan 7 bulan. Dan Mbak Dinda ini sudah hamil 12 kali. Tapi semua calon bayinya harus gugur. Karena merasa bersalah, beliau tidak bisa selamanya membohongi Mbak Dinda. Sampai akhirnya, baru-baru ini Pak Basuki mengakui semuanya di depan Mbak Dinda. Jelas mendengar itu Mbak Dinda kecewa dan pernah meninggalkan beliau sendiri di rumah. Tapi ujung-ujungnya Mbak Dinda balik lagi. Sepertinya Mbak Dinda memang mencintai Pak Basuki dan Mbak Dinda bersedia memaafkan masa lalu Pak Basuki. Mbak Dinda baru kali itu tahu histori hidup sang suami yang sebenarnya, yang selama ini Mbak Dinda tahu. Pak Basuki hanya menikah 3 kali dan semua istrinya meninggal karena sakit yang wajar. Pada dasarnya, pernikahan mereka didasari suatu kebohongan. Tapi dengan lapang dada, Mbak Dinda mau memaafkan asal suaminya mau berubah. Dan Mbak Dinda bilang kalau dia tidak mau jadi tumbalnya Pak Basuki. Kalaupun harus hamil berkali-kali untuk kasih makan iblis itu nggak apa-apa, asal bukan dia yang jadi tumbal. Tanpa Mbak Dinda minta pun, sepertinya perjanjian Pak Basuki dengan ingon-ingonnya ini sudah berubah. Di mana iblis ini bukan lagi merenggut istrinya,
melainkan akan merenggut sang jabang bayi yang nantinya selalu dikandung Mbak Dinda. Gara-gara sudah keguguran 12 kali, Mbak Dinda terpaksa harus pindah dokter karena saking malunya. Tapi Mbak Dinda sejak kehamilan ke-8 sudah pakai dokter pribadi dan rahasianya aman. Jadi kalau ada acara apapun dan Pak Basuki membawa Mbak Dinda, kesannya malah kayak bawa anak sendiri. Jika sang istri tidak masalah nggak punya anak, beda dengan Pak Basuki. Karena di usia senja beliau pingin sekali memiliki anak. Dikasih satu aja nggak apa-apa, asal nantinya ada keturunan darah dagingnya yang bisa mengelola semua usahanya. Entah kenapa, beliau saat melihat Mbak Dinda yang sekarang seperti takut. Secara Mbak Dinda ini masih baru 20 tahun April kemarin, otomatis jiwanya itu masih belum dewasa. Yang beliau takutkan adalah Mbak Dinda kembali bukan karena masih sayang beliau, melainkan Mbak Dinda mengincar segala kekayaan beliau. Apalagi beliau pernah mendapati ada laki-laki muda ditelepon di ponsel Mbak Dinda tengah malam. Lalu ada teks pesan WhatsApp masuk yang tulisannya, "Kamu kemana aja siang? Chatku gak dibales sama sekali." Pak Basuki ini tipe orang yang tidak suka kasar sama istrinya, apalagi ikut campur urusan sang istri. Pernah Pak Basuki hanya sekedar tanya, sang istri malah marah-marah dan mengancam akan membongkar semua kedok beliau ke para petingginya. Sampai-sampai beliau pernah berkata seperti ini sama kita nih, "Saya gak apa-apa mak harus hidup tanpa seorang istri. Yang terpenting saya diberi anak, dan ini saya sedang berusaha mendekatkan diri dengan sang pencipta. Mengingat usia saya yang sekarang mau 63 tahun besok September, saya ingin memohon agar dilepaskan dari kutukan ini dan segera menimang momongan. Saya tahu saya sudah salah dalam mengambil jalan, dan saya sadar ini semua adalah hukuman atas semua yang sudah saya perbuat. Saya juga tahu segala sesuatu yang sudah saya dapatkan harus saya bayar, dan ini bayarannya. Tapi yang saya tahu, Tuhan itu Maha Pemaaf, Tuhan Maha Melihat, dan Tuhan Maha Mendengar. Saya yakin suatu saat nanti saya bisa memiliki keturunan. Kalaupun saya harus kehilangan, ini semua tidak masalah mak, daripada hidup saya hampa seperti ini." Sikap istri saya juga sudah semenjak saya jujur segalanya sama dia berubah. Saya juga tidak bisa menyalahkan, terlebih dia masih sangat muda untuk berumah tangga sungguh-sungguh sama saya. Hanya dia itu jadi anak saya, bukan istri saya. Seperti yang dibilang Pak Basuki, selama ini Pak Basuki tidak pernah menjalankan ibadah apapun, meski di KTP beliau tertulis Islam. Tapi beliau sama sekali tidak pernah sholat ataupun menyentuh Al-Quran. Terakhir beliau sholat itu pada usia beliau 20 tahun, dimana itu pun saat beliau masih belum mengenal dukun tersebut. Beliau sudah mencoba mendatangi rumah Pak Yunus dan dukun itu. Ternyata keduanya sudah meninggal dunia sudah lama. Beliau sudah mencoba datang ke dukun-dukun lain, malah tidak menemukan solusi. Yang ada beliau ditawari aneka macam pesugihan. Katanya ilmu yang beliau ambil terlalu tinggi dan ilmu mereka yang gak nyampai. Memang benar semua ini adalah konsekuensinya, maka beliau harus siap. Mungkin dalam waktu dekat beliau akan mendatangi salah satu ulama yang puluhan ribu pengikutnya. Pertama-tama, beliau ingin berdiskusi terlebih dahulu sebelum akhirnya beliau membuat sebuah keputusan. Tapi beliau sudah paham, pasti keputusan tersebut adalah beliau harus siap kehilangan segalanya, yaitu harta, tahta, dan wanita. Kalaupun beliau harus ditinggal Mbak Dinda karena andai nanti akan jatuh miskin, beliau sudah rela dan ikhlas. Toh Mbak Dinda masih layak bahagia dengan laki-laki yang hidupnya wajar-wajar aja. Pasti nanti beliau akan bertemu dengan wanita lain. Syukur-syukur yang usianya tidak jauh sama beliau dan membangun rumah tangga yang baru, sampai nantinya memiliki anak-anak yang soleh-solehah. Intinya beliau seperti ingin memulai hidupnya kembali dari nol. Beliau pun benar-benar sudah siap meninggalkan semua. Memang benar, apa yang sudah dibeli maka harus segera dibayar. Masya Allah Pak Basuki, tim emak benar-benar merasa terhormat sampai panjenengan bersedia kami video call waktu itu. Benar-benar sebuah kehormatan tersendiri bagi tim dan emaknya yang hanyalah penulis amatiran ini. Insya Allah Pak, pelajaran hidup panjenengan yang tim penulis
Ini tulis ya, bisa dijadikan pelajaran hidup berharga untuk orang lain agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dan pesan dari Pak Basuki untuk kita semua, hidup memang naik turun dan ada masanya kita benar-benar di bawah. Tapi jangan pernah sesekali mengambil keputusan hidup yang nantinya justru merugikan dirimu sendiri. Apalah arti kekayaan yang kita miliki jika kita sendiri dan hampa? Yang ada hanyalah penyesalan. Sebaik-baiknya orang di luar sana tidak akan sebaik keluargamu sendiri yang mampu merangkulmu dalam kondisi apapun. Jika kamu down, tolong pergunakan akal warasmu sebaik mungkin. Kere gak popo, asal ojo goblok. Jangan sampai menyesal seperti saya. Hidupmu dan hidup keluargamu jauh lebih bermakna daripada nominal rekening. Oh ya, aku ada sedikit miss perihal hari penyerahan tumbalnya. Sama dengan Pak Yunus, yaitu di hari Sabtu Pahing. Kata Pak Basuki, sebenarnya kalau kita awas dengan orang-orang yang seprofesi dengan beliau, pasti kita bisa tahu, oh orang ini juga pakai toh. Gak usah aku jelasin pakai apa toh, kalian juga pasti paham. Beliau juga bercerita kalau beliau pernah disapa oleh seseorang yang tidak beliau kenal sama sekali. Orang yang menyapanya ini usianya tidak terpaut jauh dari beliau, dan kalau dilihat-lihat dari gaya pakaiannya, orangnya terlihat seperti seorang bos besar. Orang ini tiba-tiba saja mendekat ke arah Pak Basuki dan semacam sok kenal sok dekat. Pertemuan mereka juga secara tidak sengaja. Orang ini laki-laki dan saat memperkenalkan diri, dia menyebutkan namanya Bono. Kita panggil saja Pak Bono. Pertemuan Pak Basuki dan Pak Bono ini persis di malam selesai prosesi pelantikan Pak Basuki di tahun 2019. Waktu itu, Pak Basuki lapar dan berniat mampir makan di warung Padang favorit beliau. Gak taunya ketemu Pak Bono. Awalnya Pak Basuki biasa aja. Pikirnya, mungkin orang ini habis ngelihat wajah Pak Basuki di TV. Jadi, SKSD, sok kenal sok dekat. Tapi ketika orang ini membisikkan sesuatu pas di telinga Pak Basuki, disitulah Pak Basuki baru tersadar kalau di kota Jakarta yang luas ini tidak sendiri, melainkan ada banyak orang-orang yang menekuni ilmu serupa seperti yang beliau anut. Langsung beliau sudahi makannya dan mereka mulai berbicara. Mereka seperti saling akrab satu sama lain. Padahal baru bertemu hari itu. Mereka mulai membahas banyak hal, sampai menceritakan masa lalu satu sama lain, seolah-olah seperti teman lama yang baru bertemu kembali. Semua terjadi begitu saja ketika Pak Bono selesai berbisik, "Selamat datang laki-laki penganut kakek bongkok." Kalian tahu siapa kakek bongkok yang dimaksud? Ya dukunya itu. Dari Pak Bono lah Pak Basuki baru mengetahui asal-usul dan seluk-beluk kakek tua yang mengajarkan ilmu ini kepadanya. Ternyata kakek tua itu terbentuk dalam satu sekte terbesar di Indonesia. Hanya saja kakek itu memilih keluar karena beliau tidak sanggup lagi menyerahkan tumbal. Mungkin hatinya sudah mengenal empati dan simpati. Malah setelah itu menghilang dan tahu-tahu sudah meninggal dunia. Ada sesuatu yang hilang saat kakek itu meninggal, yaitu satu batu akik berwarna biru tua dengan cincinnya yang berwarna perak berukir aksara Jawa. Nah, pasti teman-teman menebak nggak? Tahu kemana perginya akik tersebut? Ya, akik itu ada di tangan Pak Basuki dan selalu Pak Basuki bawa kemana-mana. Yang mana artinya ilmu itu sudah ada penerusnya. Maka orang yang meneruskan ilmu tersebut akan siap-siap meninggal dunia 25 hari setelahnya. Kenapa Pak Bono bisa tahu? Karena ketua terbaru dari perkumpulan tersebut adalah Pak Bono sendiri. Cincin yang sama juga terlingkar manis di jari tengah tangan kiri Pak Bono. Pak Basuki memang gak pakai terang-terangan karena cincinnya terlalu mencolok, tapi cincin itu selalu ada di tas kerjanya. Beliau ingat sekali pesan kakek tua kepadanya waktu itu. Jaga cincin ini, jangan sampai jatuh ke orang yang salah. Aku sudah tidak butuh cincin ini, sekarang menjadi giliranmu. Enggak taunya cincin ini memiliki daya magnet kepada pimpinannya, makanya Pak Bono bisa menemukan. Pak Basuki dengan sangat mudah ditemukan, ya karena cincin itu. Sebenarnya ada namanya, tapi kita putuskan untuk ganti namanya jadi Sekte Payung Hitam.
Karena mayoritas orang-orang dalam perkumpulan ini, atau katakanlah mereka-mereka yang menjalani hal serupa dengan apa yang dijalani Pak Basuki, rata-rata selalu menggunakan pakaian berwarna hitam. Sedangkan payung sendiri memiliki simbol perlindungan atau melindungi seseorang, entah itu dari panasnya matahari ataupun air hujan. Jadi artinya kurang lebih melindungi identitas asli seseorang. Karena masih banyak yang belum sadar padahal ciri-cirinya sudah terlihat jelas. Mungkin masih memiliki makna lain. Tapi itu semua tergantung sudut pandang teman-teman masing-masing. Di hari-hari tertentu beliau akan berkumpul dengan orang-orang yang juga menganut pengasihan seperti yang beliau anut, tapi bukan sama-sama bekerja di partai. Ada juga CEO ataupun bos-bos besar di negara kita ini, yang mana beliau bertemu tidak dengan sengaja. Gara-gara mereka saling mengenali satu identitas, yang mana itu artinya mereka menjalankan sebuah ritual yang sama. Tapi nggak semuanya berguru di dukun tersebut. Seperti yang tim emak bilang di awal, jika ilmu ini sudah disebarluaskan dan bisa jadi juga dikembangkan oleh orang-orang tertentu, di mana ciri-cirinya tidak bisa tim emak sebutkan lebih jauh. Beliau sih tidak masalah, tapi tim emak takut nanti tukang becak bawa hati ntar ninu. Amit-amit juga ya Allah, jangan sampai. Intinya ini tim emak tidak membahas partainya, melainkan jalan hidup yang dipilih orang tertentu. Dan kebetulan orang tersebut bekerja di bawah naungan salah satu partai. Jadi dari sini paham ya, tim emak gak mau ada salah paham dan ntar kira tim emak provokator. Dan cerita ini dipastikan sudah lulus uji periksa dari Pak Basuki. Artinya sama sekali tidak ada yang ditambahi ataupun dikurangi, dan semua murni seperti apa yang disampaikan Pak Basuki kepada kita, baik lewat tulisan beliau maupun sesi telepon dan video call yang mana sudah kita rekam guna penulisan. Udahlah ya, sampai sini ya, teman-teman juga bisa mengambil hikmahnya ya. Ya, tim emak sih salut dengan Pak Basuki, soalnya beliau orangnya humble parah sih, benar-benar bisa menyesuaikan diri sama kita-kita yang masih unyu-unyu ini. Dan kita doakan agar Pak Basuki segera lepas dari sekte tersebut. Amin. Sampai di sini teman-teman, Tony FS pamit. Terima kasih tim emak, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Demikianlah sekte payung hitam dari tim emak yang mengisahkan tentang seseorang yang melakukan pengasihan yang memerlukan tumbal yang banyak dan sangat-sangat mengerikan. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Tony FS.